Halo, nama saya Sang Ayu Putu Piastini Gunaasih, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan bab penentuan harga pokok joint product dan by product. Nah, produk bersama dalam buku Carter dikenal dengan sebutan joint product dan produk sampingan biasa kita sebut dengan by product. Nah, apa yang kita pelajari di bab ini? Apakah ada masalah akuntansi sehingga kita harus mempelajari berbagai metode untuk penentuan harga pokok produk bersama, joint product, atau produk sampingan by product? By product dan joint product terjadi pada sebuah perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang pada titik tertentu atau split off point tidak bisa dilacak dan diidentifikasi. Artinya, biaya-biaya tersebut tidak bisa dilacak pada produk tertentu, produk apa yang dihasilkan. Sebagai contoh, perusahaan pengolah minyak bumi, coba kita bayangkan bersama minyak bumi yang diambil dari perut bumi. Ketika ada proses penambangan minyak bumi, belum berbentuk minyak, kan ya, tapi bahan untuk membentuk minyak. Digali, kemudian diolah menjadi solar misalnya, diolah menjadi premium yang sekarang sudah berganti menjadi pertalite. Bisa juga minyak bumi ini diolah menjadi LPG, menjadi Pertamax, atau diolah menjadi minyak tanah. Ini semua bahan dasarnya adalah minyak bumi yang digali dari perut bumi. Artinya, dengan bahan yang sama bisa menghasilkan sekaligus beberapa macam produk. Tetapi kita tidak bisa menganalisis bagian minyak bumi ini untuk LPG, bagian minyak bumi ini untuk premium. Artinya, menggunakan bahan baku yang sama, biaya tenaga kerja langsung yang sama, dan biaya overhead pabrik yang sama. Tetapi pada titik tertentu yang kita sebut split off point tidak bisa dibedakan. Misalnya kalau dari sisi biaya tenaga kerja langsung, BTKL biaya tenaga kerja langsung yang namanya ABCD, bagian menggali minyak bumi untuk menghasilkan LPG. EFGH, BTKL EFGH, bagian untuk menghasilkan minyak tanah. Kita tidak bisa mengidentifikasi seperti itu. Begitu juga dengan biaya overhead pabriknya. Kalau kita contohkan, misalnya contoh lainnya di perusahaan roti, misalnya terigu jenis ini untuk menghasilkan roti sobek. Terigu jenis ini untuk menghasilkan roti tawar. Ini bukan contoh dari joint product. Karena kalau dari awal kita sudah bisa identifikasi terigu ini untuk menghasilkan jenis roti tawar dan sobek, ini bukan namanya joint product. Berbeda dengan minyak bumi tadi. Dari awal tidak bisa diidentifikasi menjadi apa dia. 1/4 galian ini untuk LPG, 1/5-nya untuk aftur, 1/sekiannya untuk Pertamax. Kita tidak bisa identifikasi. Nah, semoga dapat dipahami apa yang dimaksud dengan by product dan joint product. Biaya yang terjadi dari mulai saat pengolahan sampai dengan titik split off atau titik tertentu, inilah yang dimaksud biaya bersama. Titik di mana minyak bumi ini untuk aftur, titik di mana minyak bumi ini untuk LPG, dan lain sebagainya. Nah, sehingga masalah akuntansi yang muncul, mulai dari pengolahan sampai dengan titik pisah, inilah yang harus dibagi ke semua produk yang dihasilkan. Contoh lainnya, misalnya perusahaan pengembang atau kontraktor membeli lahan dan sawah, begitu, lahan dari sawah misalnya, awalnya tanah sawah menjadi pekarangan, sehingga harus melalui proses pengeringan. Jadi sertifikatnya naik level, berubah dari sawah menjadi pekarangan. Ada biaya pengurusan proses pengeringan, naik level tadi ya. Nah, ada biaya lainnya misalnya membersihkan lahan
atau menguruk lahan. Dan biaya ini terjadi sampai dengan dibangunnya kapling-kapling. Inilah yang dimaksud biaya bersama yang harus dibagi ke semua produk yang dihasilkan. Biaya ini dinikmati oleh seluruh kapling sehingga harus dibagi ke semua kapling. Inilah yang dimaksud dengan joint product. Nah, lalu produk sampingan seperti apa? Atau byproduct seperti apa? Menggunakan bahan yang sama dan harga yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan byproduct. Byproduct dari proses pengolahan minyak bumi yaitu aspal salah satunya. Dihasilkan dari proses yang sama, tapi nilai jualnya paling rendah di antara produk lainnya atau main produk lainnya. Kemudian, pernah melihat penggilingan gabah, proses penggilingan gabah. Dari proses penyelipan masuk ke penggilingan, menggunakan bahan yang sama, menggunakan mesin yang sama, tenaga kerja langsung yang sama, tapi hasilnya ada yang jadi beras, ada yang jadi tepung katul atau dedak. Tentunya kita semua pernah melihat ya. Nah, ini nilai jualnya beras merupakan main produknya karena nilai jualnya lebih tinggi. Sehingga masuk ke joint product atau produk utama. Sementara dedak atau katul nilai jualnya lebih rendah. Sehingga disebut byproduct tapi melalui proses yang sama. Ini sekilas mengenai joint product dan byproduct. Sehingga dapat disimpulkan joint product ini punya hubungan fisik dan diproduksi secara bersama-sama. Kemudian pasti ada titik pisahnya, titik di mana produk-produk tersebut dipisahkan ke masing-masing produk-produk tertentu seperti tadi untuk menjadi pertalite, untuk menjadi premium, untuk menjadi solar, untuk menjadi aftur, untuk menjadi LPG begitu. Sehingga masing-masing produk tersebut punya nilai ekonomis yang relatif sama. Main produknya punya nilai ekonomis yang relatif sama. Berbeda dengan produk sampingan, biasanya produk sampingan ini nilai jualnya dan kuantitasnya relatif lebih rendah dibandingkan main produk atau produk utamanya. Contoh lain dari produk sampingan dalam pembuatan bensin yaitu kerosin, atau di produksi garment yaitu kain perca, atau misalnya di produksi kayu, mebel, papan atau balok-baloknya begitu. Kemudian metode alokasi. Metode alokasi untuk joint product ada 3, yaitu metode harga pasar atau sales value method. Metode ini dialokasikan menurut nilai pasar atau harga jual dari masing-masing jenis produk. Sehingga ada 2 situasi alokasi biaya bersama menurut nilai pasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah produk tersebut dapat langsung dijual tanpa diolah lebih lanjut, sehingga harga jualnya sudah diketahui saat titik pisah. Atau yang kedua, produk tersebut masih harus diproses lebih lanjut setelah titik pisah, sehingga ada biaya memproses lanjutan. Jadi ada biaya proses lanjutan sehingga harga jualnya belum diketahui saat titik pisah. Kemudian yang kedua, metode kuantitatif. Nah, metode ini dasar alokasinya jumlah kuantitas yang dihasilkan untuk masing-masing produk. Misalnya kuantitasnya unit, ton, kilogram, atau yang lainnya. Sehingga ada satuan unit kuantitasnya harus sama. Atau yang ketiga, metode rata-rata sederhana atau metode rata-rata tertimbang. Nah, untuk metode biaya rata-rata ini, dasarnya adalah harga pokok per unit atau unit cost dari keseluruhan produk yang dihasilkan. Sehingga metode ini didasarkan pada anggapan bahwa produk yang diolah dengan menggunakan fasilitas yang sama seharusnya
dibebani dengan biaya produksi per unit yang sama pula. Begitu juga dengan rata-rata tertimbang. Angka penimbangnya biasanya sudah given, diketahui atau judgement dari perusahaan, sehingga masing-masing produk bersama ada perbedaan angka penimbang tergantung bagaimana penilaian dari manajemen. Nah, perbedaan angka penimbang ini bisa dari harga jual, berat produk, panjang produk, atau kompleksitas dalam membuat produk tersebut. Nah, inilah metode alokasi untuk joint product. Untuk produk sampingan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.